Bukan gak bisa membuktikan, emang bukan bidangnya untuk membuktikan, paham nggak? Oke. Nah, saya mau nanya sama Mas, meteran dengan timbangan. Nih, kalau misalnya mau nimbang jeruk pakai meteran atau pakai timbangan? Nimbang jeruk. Timbangan. Bagus. Kenapa? Karena itu yang sesuai kan? Kalau saya pengen ukur baju, pakai kiloan atau pakai meteran? Meteran. Bagus. Kalau kita bicara objek-objek di luar sana, kalau objek itu bersifat indrawi, sains relevan untuk itu. Karena itu objek kajian sains, ya kan? Sekarang misalnya para saintis meneliti tentang COVID-19. Memang objek kajiannya. Dia meneliti tentang alam semesta apa saja, proses terjadi di alam semesta apa saja, itu berhak dia berkata itu, ya kan? Tapi menyangkut objek-objek yang metafisik, yang indrawi itu, sains itu bukan bidang kajian yang bahas itu, gitu loh. Jadi bukan sains nggak bisa buktiin keberadaan roh. Emang sejak awal sains itu bidangnya bukan itu. Terus gimana caranya menguji studi metafisik? Ya tadi saya bilang, kalau berkaitan dengan Tuhan, mau tidak mau sebetulnya secara rasional. Kalau berkaitan hal gaib selain Tuhan, maka caranya menguji keterpercayaan sumbernya. Begitu ya. Bukan apakah dia bisa dibuktikan secara saintifik atau tidak. Karena sains itu bukan satu-satunya pengetahuan yang valid. Oke, saya sudah sampaikan di perdebatan itu bagaimana pengetahuan saintifik itu nggak bisa berjalan, nggak bisa dijustifikasi kebenarannya tanpa pengetahuan rasional. Tanpa pengetahuan rasional kita nggak akan bisa berkata apa-apa. Nih, saya nanya sama sampean, sekarang ini namanya apa? Ini namanya apa? Tasbih. Tasbih. Ini bukan tasbih loh, Mas. Ini adalah sesuatu yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya tasbih. Tasbih itu bukan ini. Tasbih itu konsep adanya di sini nih. Tasbih. Baju. Mana yang disebut baju itu? Saya mau nanya sekarang, ada nggak namanya baju itu? Yang sampai yang pakai itu bukan baju loh, karena baju bukan cuma ini. Konsep baju itu konsep yang kita rumuskan dengan analisis rasional. Ada namanya itu, kalau ada lagi itu ada namanya genus, ada diferensia. Lahirlah konsep namanya baju. Ada ini, ada itu, ada ini baju. Ini hanyalah salah satu individu yang diberlakukan kepadanya konsep universal namanya baju. Dan indera Anda itu gak akan bisa mengkonsepsi hakikat baju itu apa, ya nggak? Bisa nggak Anda menangkap hakikat baju dengan indera Anda? Nggak bisa. Ini sekarang Fajar Aditya, saya mau nanya sekarang, kalau saya ingin tahu hakikat sampean dengan indera saya bisa nggak? Yang saya lihat itu cuma tampilan kulitnya, kemudian ukuran badannya, bukan sesuatu yang inti dari dirinya, ya nggak? Sesuatu yang inti dari beliau ini hanya bisa saya buktikan secara rasional bahwa dia adalah hewan yang berpikir. Rational animal, ya kan, manusia. Ini adalah manusia dan manusia adalah hewan yang berpikir. Keberpikiran itu mana? Terindra apa enggak? Enggak ada. Tapi kita menangkap itu dengan analisis rasional, bukan dengan pengamatan indrawi. Walhasil saya pengen bilang, tanpa pengetahuan rasional Anda nggak akan bisa berkata ini tasbih, ini gelas, ini meja, ini baju, ini celana. Karena indra Anda itu nggak berkata apa-apa coba tentang ini. Ayo, indra Anda mau ngomong apa tentang ini? Ini warna hitam. Ini warna hitam. Hitam itu nggak cuma ini loh. Maaf, ini Anda pikirkan ini adalah warna. Warna itu gak cuma ini kan. Konsep warna itu gak ada secara indrawi loh Mas. Mana aja namanya warna itu. Ini ada namanya hitam, ini namanya hijau, gini-begini. Konsep warna saya pengen tahu mana. Itu hanya ada dalam analisis rasional kita. Kita berlakukan kepada subjek objek-objek yang ada di alam luar ini. Itu contoh kalau kita mau bahas secara mendalam ya. Tapi paling gampang kausalitas tadi deh. Kausalitas tadi itu hukum rasional. Kalau sekarang saya